Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini masih di tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Kita sampai pada pembelajaran 3. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa mulai. Selesai. Berikutnya kalian bisa menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan membaca Pancasila. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nanti dilanjutkan dengan IPA, jadi kalian bisa menyiapkan buku catatan bahasa Indonesia dan IPA. Baik, untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, materi kita hari ini adalah melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Nah, kalimat efektif kemarin sudah kita pelajari. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif itu kalimat yang susunannya sesuai dengan PUEBI ya, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dan kosakatanya sesuai. Jadi yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia itu susunannya berurutan, yaitu mulai dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi kita nanti membuat peta pikirannya menggunakan kalimat efektif ya. Kalian masih ingat fungsi dari peta pikiran? Peta pikiran ini dapat membuat kita lebih mudah untuk mengingat informasi penting yang ada di dalam teks. Nah, saat kita membuat peta pikiran, kita akan menggunakan kalimat efektif supaya dapat meningkatkan kemampuan kita dalam menulis sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, baik di sini kita akan membuat peta pikiran dari teks yang ada dalam LKS kalian halaman 45. Jadi kalian bisa membuka dulu LKS-nya, silahkan halaman 45, ayo membaca. Nah, di situ ada sebuah teks yang berjudul Pertempuran Ambarawa. Nah, baik, sudah dibuka. Jadi di sini ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paragraf. Nah, inti dari Pertempuran Ambarawa kemarin sudah kita baca sedikit ya. Coba kita ulas lagi di sini. Nah, apa yang terjadi dalam Pertempuran Ambarawa? Mengapa disebut dengan Pertempuran Ambarawa? Nah, singkat ceritanya seperti ini ya. Usaha rakyat Ambarawa dalam mempertahankan kemerdekaan, ini adalah salah satu contoh dari usaha mempertahankan kemerdekaan di tempat lain selain di Surabaya. Jadi tidak hanya di Surabaya, tetapi di beberapa kota besar lainnya juga turut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, salah satunya adalah Ambarawa. Ambarawa ini adalah kota di Jawa Tengah yang terletak di kota Semarang dan di antara kota Semarang dan kota Magelang. Nah, mengapa terjadi pertempuran Ambarawa? Ini awal mula dari pertempuran Ambarawa ini adalah karena sekutu yang tidak menepati janji, sehingga membuat Tentara Keamanan Rakyat atau TKR ini geram. Salah satu isi perjanjian yang sudah disepakati adalah sekutu ini boleh menempatkan pasukannya di Magelang untuk mengurus para tahanan dengan jumlah terbatas. Tetapi sekutu melanggar perjanjian dengan menambah jumlah pasukannya dan mempersenjatai para tahanan. Nah, ini kan akhirnya memancing kemarahan TKR sehingga perang tidak dapat dielakkan. Padahal sebelumnya pada saat kedatangannya semula sekutu itu disambut baik oleh rakyat Semarang. Bahkan pada waktu itu Gubernur Jawa Tengah itu sampai menawarkan bantuan bahan makanan dan keperluan-keperluan lainnya. Nah, pihak sekutu juga
berjanji untuk tidak mengganggu kedaulatan Republik Indonesia, tapi kok justru para tahanan ini malah dipersenjatai dan jumlah pasukannya ditambah. Nah, ini akhirnya memancing kemarahan TKR sehingga perang tidak dapat dielakkan lagi. Akhirnya bentrokan bersenjata mulai timbul di Magelang, kemudian meluas menjadi pertempuran antara Sekutu dan pejuang Indonesia. Nah, saat peperangan berlangsung, pemimpin dari Tentara Keamanan Rakyat atau TKR dari Purwokerto yang bernama Letnan Kolonel Isdiman ini gugur dan harus digantikan oleh atasannya langsung, yaitu Kolonel Sudirman. Nah, di tangan Kolonel Sudirman dengan taktik gelar supit urang, rakyat Ambarawa dapat mengepung dan mengusir pihak Sekutu. Untuk mengenang kemenangan tersebut, maka didirikan Monumen Palagan Ambarawa. Nah, itu adalah singkat ceritanya, kalian bisa membaca lagi di LKS kalian ya, halaman 45. Baik, dari teks ini setelah kalian baca, kalian bisa membuat peta pikirannya. Ini ya, kita temukan unsur apa, siapa, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Contoh yang kita temukan dari sini adalah dari unsur apa ya, bisa diisikan di kolom apa. Apa tujuan kedatangan dari Sekutu tadi ke Magelang? Jadi tujuan mereka adalah untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Berikutnya kita ubah menjadi kalimat efektif ya. Kita susun menjadi kalimat efektif yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi subjeknya tadi siapa? Subjeknya adalah Sekutu. Sekutu datang untuk mengurus tawanan perang dan tentara Jepang di Jawa Tengah. Nah, disusun seperti itu. Nah, itu contoh yang unsur apa. Kemudian yang siapa. Ya, boleh begini, siapa yang menyambut baik kedatangan Sekutu. Nanti letakkan pelakunya di depan ya, subjeknya di depan. Jadi yang menyambut tadi adalah rakyat Semarang. Padahal disambut baik tapi ya. Tapi dengan kelicikannya dia ternyata membonceng Nica dan ingin mempersenjatai tahanan perang. Baik, jadi kalau disusun dari unsur siapa ini menjadi rakyat Semarang menyambut dengan baik kedatangan Sekutu. Kemudian di mana? Di mana? Di mana apa mengapa dulu? Mengapa dulu boleh ya? Mengapa dulu? Jadi mengapa tadi bentrokan tadi terjadi? Nanti bisa disusun tadi bentrokan senjata tadi mulai meluas dikarenakan Sekutu membonceng Nica. Jadi kalau disusun menjadi kalimat yang efektif menjadi Sekutu membonceng Nica sehingga bentrokan mulai meluas. Atau bisa diperbaiki lagi ya, Sekutu membonceng Nica sehingga bentrokan bersenjata dengan pejuang Indonesia mulai meluas. Berikutnya bagaimana? Nah, tadi kejadiannya, bagaimana kejadian tersebut terjadi? Kejadian tersebut terjadi secara berurutan ya, setelah diadakan perundingan antara
Presiden Soekarno dengan Brigadir Jenderal Battle, akhirnya tentara sekutu kemudian meninggalkan Magelang menuju Ambarawa. Jadi kalau kita buat ke dalam kalimat, kita susun ke dalam kalimat efektif menjadi tentara sekutu meninggalkan Magelang menuju Ambarawa setelah diadakan perundingan antara Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Battle. Kita lanjutkan ke apa yang belum tadi, kapan ya. Nah, di sini misalnya kita ambil yang pada tanggal 12 Desember 1945 pasukan Indonesia melancarkan serangan serentak ke Ambarawa. Ini subjeknya letakkan di depan ya, berarti pasukan Indonesia melancarkan serangan serentak ke Ambarawa pada tanggal 12 Desember 1945. Kemudian di mana? Ini di Kota Semarang, tentara sekutu mendarat ya ini ya. Jadi kalau kita susun ke dalam kalimat efektif menjadi tentara sekutu mendarat di Kota Semarang. Nah, contohnya seperti itu bisa dimasukkan di masing-masing kotak yang ada pada latihan ini. Ayo berlatih halaman 46. Baik, kita lanjutkan ke muatan pelajaran IPA. Kalian bisa siapkan catatan IPA untuk mencatat poin-poin penting yang ada pada video ini. Materi kita hari ini adalah cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan tertentu. Nah, beberapa jenis hewan memiliki ciri khusus untuk beradaptasi terhadap kondisi lingkungan. Contohnya adaptasi hewan di gurun, di kutub, laut, dan pertahanan diri dari pemangsa. Baik, kita bahas satu persatu mulai dari cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Sini ada beberapa contoh ya. Yang pertama di sini unta. Ya, unta ini adalah salah satu contoh hewan yang hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Nah, untuk bertahan hidup di daerah tersebut, unta melakukan beberapa penyesuaian. Misalnya, kalian bisa lihat pada gambar ya, terdapat rambut pada kelopak matanya untuk menghalangi debu masuk ke mata. Karena di gurun banyak debu kalau tertiup angin ya. Jadi terdapat rambut pada kelopak matanya untuk menghalangi debu masuk ke mata ketika berjalan di padang pasir. Kemudian kalian lihat pada punuknya. Punuknya itu berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Jadi dia menyimpan cadangan lemaknya di punuk. Kemudian ususnya itu sangat panjang, gunanya untuk menyerap lebih banyak air dan makanan sehingga dia dapat bertahan tanpa makan dan minum di padang pasir. Nah, telapak kakinya lembut. Dari telapak kaki yang lembut tersebut memudahkan dia berjalan di atas tanah yang berpasir. Nah, berikutnya adaptasi hewan pada kondisi lingkungan tertentu. Ini contoh berikutnya adalah beruang kutub. Beruang kutub ini hidup di daerah yang sangat dingin di permukaan bumi, yaitu di kutub. Untuk dapat bertahan hidup di lingkungan tersebut, beruang kutub memerlukan beberapa penyesuaian, yaitu dia memiliki rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu. Karena di kutub ini banyak salju yang berwarna putih, dia berlindung di balik warna putih tersebut supaya tidak terlihat oleh pemburu.
Jadi dia menyesuaikan diri dengan berkamuflase, yaitu memiliki rambut putih. Kemudian lapisan lemak di bawah kulitnya untuk bertahan di suhu dingin. Nah, jadi dia melakukan dua adaptasi tersebut ya. Di bawah kulitnya ada lapisan lemak. Di lemak ini untuk menghangatkan suhu tubuhnya di dalam suhu yang dingin, di wilayah suhu, di kondisi lingkungan yang dingin. Kemudian warna rambut dari beruang kutub tadi adalah putih supaya tidak gampang terlihat oleh pemangsa. Ini namanya adalah kamuflase. Jadi kamuflase itu apa? Kamuflase adalah kemampuan yang dimiliki hewan untuk menyesuaikan warna atau bentuk tubuhnya dengan lingkungan di sekitarnya dengan cara memanfaatkan warna atau bentuk tubuhnya agar sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Jadi tadi disesuaikan, melakukan penyesuaian dengan rambutnya yang putih supaya tidak gampang terlihat karena lingkungan sekitarnya juga putih. Berikutnya kelelawar. Yang ketiga ini ya, kelelawar. Kelelawar ini memiliki kemampuan ekolokasi. Apa itu ekolokasi? Yaitu kemampuan untuk mendeteksi mangsa, pemangsa dan benda di sekitarnya menggunakan bunyi, menggunakan pantulan bunyi. Adaptasi hewan terhadap kondisi lingkungan tertentu. Ini yang keempat adalah burung hantu. Burung hantu memiliki penglihatan dan pendengaran yang tajam dan peka untuk mencari pemangsa pada malam hari. Ini burung hantu dan kelelawar ini termasuk hewan nokturnal yang melakukan kegiatan di malam hari. Siangnya tidur, malamnya mereka berkeliaran. Berikutnya lumba-lumba dan paus. Kedua mamalia air ini, mereka hidup di air. Alat pernapasannya berupa paru-paru. Jadi oleh karena itu keduanya ini kerap muncul ke permukaan laut jika akan menghirup oksigen. Sama seperti kelelawar, kedua hewan ini juga memiliki kemampuan ekolokasi yang mendeteksi pemangsa, mangsa, dan benda sekitarnya menggunakan pantulan bunyi. Berikutnya kita lanjutkan dengan cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa. Hewan juga melakukan adaptasi melindungi diri dari pemangsa seperti tumbuhan kemarin. Nah, kita mulai dengan cicak dan tokek. Cicak dan tokek ini dapat melindungi dirinya dari pemangsa dengan dua cara, yaitu telapak kaki yang memiliki perekat sehingga memudahkannya merayap di dinding dan kemampuan autotomi atau memutuskan bagian tubuhnya. Dalam hal ini untuk cicak dan tokek adalah memutuskan ekornya untuk mengelabui pemangsa. Berikutnya yang kedua, bunglon. Bunglon memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai dengan kondisi lingkungannya. Tujuannya adalah untuk mengelabui pemangsa dan juga memudahkannya untuk mendapatkan mangsa. Yang ketiga, walang sangit. Walang sangit dapat mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi diri dari pemangsa, sehingga pemangsa akan kabur dengan baunya yang tidak enak, yang menyengat. Nomor 4, landak. Landak memiliki rambut seperti duri yang dilapisi keratin untuk menakuti musuh dan melindungi diri dari pemangsa. Nomor 5, kalajengking. Kalajengking memiliki sengat beracun di bagian ekor untuk menyerang musuhnya. Nomor 6, cumi-cumi. Cumi-cumi dapat menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta untuk
menghindari diri dari pemangsa. Nah, warna hitam itu sebenarnya adalah darah yang digunakan untuk disemprotkan di air supaya dia dapat kabur dari pemangsa, karena air akan menjadi keruh dengan warna darah yang hitam tadi ya. Yang ketujuh adalah ikan buntal. Nah, ikan buntal gambarnya seperti itu. Ikan buntal ini memiliki kemampuan menggembungkan tubuhnya untuk berlindung dari pemangsa, untuk perlindungan diri. Selain itu, ikan ini juga memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Jadi, dia melindungi diri dengan menggembungkan tubuhnya dan juga memiliki duri-duri yang beracun. Yang kedelapan, terenggiling dan kaki seribu. Terenggiling dan kaki seribu ini memiliki struktur kulit yang keras. Saat terancam, kedua hewan ini akan menggulungkan diri sehingga pemangsa akan kesulitan untuk memangsanya. Nah, baik itu yang kita bisa pelajari hari ini. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan tanya di chat grup atau Wapri. Baik, saya akhiri sekian pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.